ada hal yang penting yang mesti kita sampaikan bagi grup marhaban. Tolong pada selawat jangan dirusak hurufnya. Allahumma salli wa sallim wa barik. Langsung, jangan ya rusak. Taing teh rusak. Karena selawat ye ibadah. Innallah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya berselawat kepada nabi. Jadi selawat ye ibadah. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Jangan wa barik. Ye rusak. Allahumma salli wa sallim wa barik. Habis nepeh. Sudah, sambung. Selamat. Ya, satu. Yang kedua, kadang legeknya, ini boleh bahasa Temiang bahasa Indonesia ni. Yang kedua, kadang waktu membaca bismillah dan ya ayat Bismillahirrahmanirrahim. Kata, tambahkannya alif. Haram. Kenapa? Warattilil Qur'an tartila. Jadi kalau nepehnya habis, mentok, ada cara. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat bismillahnya. Irama belum selesai. Silakan tarik. Kita tidak kena hukum. Jelas? Faham? Mudah kalau dah faham. Ngaji ni yang penting faham. Dah. Uang masuk surga pintunya behek 3. Ya. Bapak ibu masuk surga pintunya behek 3. Yang pertama pintu ridho. Jadi orang masuk surga ya dengan ridho. Allah ridho masuk surga. Model-model kita ni kira-kira diridhoi apa tidak ni? Model kita ini. Usah banyak cerita. Ya. Tak ada mungkin. Mu ada HP-nya payah dapat. Kono orang legek nokoh melalui HP. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abang udah awak mana? Kata. Udah ada kek ni, padahal mandi pun belum. Yang kedua, orang masuk surga ya karena rahmat, karena sayang Allah. Model-model kita ni kira-kira dirahmati apa tidak? Mai kali yang udah kita kerja hingga kita dirahmati Allah.
Yang ketiga, kalau ridha bukan, rahmat bukan, berarti tinggal satu lagi. Kita masuk surga dengan syafaat. Maulid yang kita buat ni dalam rangka mudah-mudahan kita esok di akhirat dapat syafaat. Ialah tujuannya. Apa mungkin Allah memberikan Allah mengizinkan nabinya untuk memberi syafaat kepada kita, sedangkan kita tak mencintai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka maulid yang kita buat adalah dalam rangka untuk mencintai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahabi anti dengan maulid. Dia mengatakan maulid ini bid'ah, pelakunya masuk neraka. Maka yang terconggok ini pelingnya masuk neraka gara-gara ikut acara maulid. Kata Wahabi. Bapak faham Wahabi? Nah, misalnya kita jeleh ke? Payah ya. Ada? Kenapa Wahabi memberikan alasan jika Nabi tak buat, tak boleh kita buat? Maka Wahabi memberikan pertanyaan, pernahkah Nabi membuat maulid kayak kita buat? Jawabannya tidak. Pernahkah sahabat membuat maulid kayak kita buat? Tidak. Pernahkah tabi'in, ulama mutaqaddimin dari mulai Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Nasai? Tidak. Kalau tidak, untuk mai kita buat maulid, ini namanya mengado-ngado. Kalau mengado-ngado budoso, kalau budoso masuk neraka. Kata Wahabi. Nah, timbul pertanyaan, adakah dalil maulid ni di dalam Al-Quran? Ada. Di dalam agama ada. Siapa yang pertama kali memuliakan lahir Nabi? Jawabannya Nabi. Nabi mengistimewakan hari kelahiran Nabi. Nabi pernah puasa hari Senin. Ditanya sahabat, ya Rasulullah, mebek engkau puasa hari Senin ni? Mebek puasa engkau hari Senin ni? Jawab Nabi, ni ke hari lahirku. Nah, hari lahirku, makanya aku puasa. Jadi Nabi kono hari lahirnya hari Senin, Nabi puasa hari Senin. Artinya Nabi memuliakan hari lahirnya Nabi. Kalau Nabi memuliakan hari lahirnya, maka kita umatnya juga memuliakan hari lahirnya. Mai yang dikerjakan Nabi puasa. Kalau dia boleh atau tidak kita puasa? Boleh. Boleh atau tidak memuliakan hari lahirnya? Boleh. Maka kita hari ini kita buat acara maulid untuk memuliakan lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dah. Jadi perintah di dalam Quran, wa zakkirhum bi ayyamillah. Ingatkan mereka kepada hari-hari Allah. Ternyata hari-hari Allah ditafsirkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya dua. Hari yang pertama adalah nikmat, hari yang berikutnya adalah karunia. Jadi kata Nabi, ketika ayat Quran mengatakan ingatkan mereka kepada hari-hari Allah, Nabi mengatakan ingatkan mereka kepada nikmat-nikmat dan karunia Allah. Maka dari nilai ulama kita Syekh Ibnu Hajar menjelehkan, dan banyak lagi ulama-ulama lain, Syekh Atiyah Sakar mengatakan maulid Nabi layak diperingati. Kenapa? Karena Quran mengatakan ingatkan mereka kepada nikmat-nikmat dan karunia Allah. Tidak ada nikmat yang paling besar kecuali kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ia dalil dalam Quran. Nah, kapan? Kalau bahasa kita engkalo.
pertama kali dibuat maulid Nabi? Jawabannya waktu masa kerajaan Al-Muzaffar. Pada masa kerajaan Al-Muzaffar, umat Islam jumlahnya banyak, tapi hati yang teguh kepada Nabi cada banyak, beheki. Umat Islam membeludak jumlahnya, tapi di antara umat Islam yang ada tidak cinta kepada Nabi. Di situ Al-Muzaffar mencari apa sebabnya ini umat tidak cinta kepada Rasulullah. Mai sebabnya. Ternyata umat Islam ini tidak pernah mendengar sejarah Nabi. Kalau begitu, dikumpulkanlah masyarakat sebanyak-banyaknya, dipanggil ke ahli sejarah untuk menceritakan Rasul, agar mereka tahu sejarah Rasul, siapa Nabi Muhammad yang sebenarnya, supaya hatinya teguh kepada agama. Dalilnya mana? Al-Quran surat Hud ayat 120. Apa kata Allah? Wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusul ma nusabbitu bihi fuada. Semua kisah rasul-rasul kami ceritakan kepadamu ya Muhammad, yang dengan kisah itu kami teguhkan hatimu. Ternyata Nabi Muhammad diteguhkan Allah hatinya, caranya lewat Allah ceritakan tentang rasul-rasul sebelumnya. Nabi Muhammad saja diteguhkan Allah hatinya, caranya Allah kisahkan Rasul kepadanya. Pantaslah ini umat tidak cinta kepada Rasul, karena mereka tidak pernah mendengar sejarah Rasul. Sahabat pernah bikin nggak maulid seperti ini? Tidak. Untuk apa sahabat bikin maulid seperti ini yang tujuannya dikisahkan Rasul? Kenapa? Karena sahabat hari-harinya bersama Rasul. Nah, ketika Rasul meninggal, tinggal tabi'in. Mereka tak pernah ketemu dengan Rasul. Mereka bikin maulid enggak? Tidak juga. Kenapa? Sedangkan mereka tidak bertemu dengan Rasul. Kita baca teks ayat, wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusul ma nusabbitu bihi fuadak. Semua rasul-rasul kami kisahkan kepadamu, tujuan dikisahkan untuk meneguhkan hatimu, untuk meneguhkan hatimu. Tabi'in tidaklah membuat acara maulid seperti ini. Kenapa? Karena hati mereka pada zaman itu masih teguh-teguhnya kepada Rasul. Jelas? Jadi wajar dong kita membuat acara maulid supaya dikisahkan tentang Rasul, agar hati mereka teguh kepada Rasul. Ustaz, ayat ini bisa diuji ilmiah apa tidak? Bisa. Gimana ujinya? Dulu anak saya masih umur 3 tahun. Masih umur 3 tahun. Malas sekali makan. Maleh beno makan, udah dimasak ke nasi makannya pe maleh, lemeh badannya teng teh. Kono cada makan. Begano cahonya supaya dia makan. Nah, begano caranya. Nah, makan supaya sehat, supaya kuat. Malas makan, malas makan, malas makan. Begano caranya. Nah, cuba makan banyak-banyak. Kelih Popeye. Waktu ya musim zaman Popeye. Kau kelih Popeye, garo-garo makan dan makan bayam, akhirnya kuat, moto-moto tank pe ditumbuknya tercampak. Anak yang mentang umur 3 tahun tengok paham dia apa Popeye. Namanya tahu, apa orangnya hak faham. Sama macam zaman waktu ya, orang hak faham nama Rasulullah, namanya tahu, faham tidak. Nah, ku beli CD Popeye 10. Suruh anak nontonnya. Nah, itu nak tengok itu. Nah, itu tengok itu Popeye. Popeye gara-gara makan bayam jadinya kuat. Kau malas sekali makan bayam, makanya badanmu lemas. Gimana kau menjadi seorang pemberani yang jago kalau kau malas makan bayam? Menjerit le anak ku teh.
Mak, beli ke bayam, beli bayam, beli bayam. Garo-garo nonton Popeye. Akhirnya tiap hari minta beli bayam. Kuat le dia makan, hilang le lemehnya, sehat badannya. Kenapa dia suka kepada bayam? Karena mencintai sosok Popeye yang tadi sudah diketahuinya siapa hakikat Popeye sesungguhnya. Wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusul ma nusabbitu bihi fuadak. Semua rasul-rasul kami kisahkan kepadamu yang tujuannya untuk meneguhkan hatimu. Kenapa kita bikin maulid? Untuk meneguhkan hati kita kepada rasul. Ya, kita bikin maulid supaya dalam acara maulid kita berkisah tentang rasul. Saudara-saudaraku seiman seakidah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi maulid, kenapa rasul dilahirkan? Mebeknya rasul dilahirkan. Tujuan dilahirkan Nabi, dibangkitkan Nabi untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak yang bagaimana rupanya terjadi parahnya. Pada zaman itu manusia ini tidak mengenal bersih, tidak mengenal istinja, tidak mengenal kesucian, tidak mengenal ketuhanan. Reman yang paling besar dulu, ya, di antaranya kita tidak menyebutkan yang banyak-banyak, ada 3 itu di Mekah yang terkenal reman kali. Pertama kita bilang Umar bin Khattab, ya, Umar bin Khattab. Yang kedua Umar bin Abdul Muttalib, ada orang bilang Amar, yaitu Abu Lahab. Ya. Nah. Apa nama? Bukan, ya. Abu Jahal. Ya. Amr bin Hashim, ya, Amr bin Hashim, salah. Amr bin Hashim, Abu Jahal. Yang ketiga Abdul Uzza bin Abdul Muttalib, yaitu Abu Lahab. 3 ni yang terkenal. Ya, yang lain terkenal juga, cuma dalam pembahasan kita ini cuma 3. Ya. Nah, Rasul pernah berdoa, ya Allah, ya Tuhanku, kata Nabi, kuatkanlah agama ini dengan Islamnya salah seorang di antara 2 Umar. Kabul Umar bin Khattab, maka tidak kabullah Abu Jahal. Maka tinggal 2 lagi. Abu Lahab wa Nabi. Abu Jahal bukan. Beda, ada Abu Jahal, ada Abu Lahab. Abu Lahab paling sayang sama Nabi. Lahir Nabi, Abu Lahab senang. Senangnya luar biasa. Ada budaknya Suwaibah berkata kepada majikannya Abu Lahab, tolonglah merdeka ke aku. Malas dia memerdekakannya, tak mau dia memerdekakannya. Tapi begitu Nabi lahir, langsung dimerdekakannya sebagai hadiah bahwa keponakannya lahir, yaitu Nabi Muhammad SAW. Sayang Abu Lahab kepada Nabi Muhammad. Sayang. Kapan Abu Lahab benci kepada Nabi Muhammad? Udah jadi rasul. Nabi Muhammad ceramah di kaki bukit. Nah, maka dia panggil uaknya, bukan paman sebenarnya, uak. Wah, ini wak, dengar ceramahku nih. Tuhan kita Allah, aku ini Muhammad rasulnya. Yang kita sembah Allah, jangan patung. Marah. Abu Lahab nih modelnya penyayang, tapi jangan potong cakap nih. Kadang-kadang kita ni adanya model Abu Lahab. Aduh, model, bukan Abu Lahab. Model. Ya. Penyayang, tapi jangan potong cakapnya. Marah kali sama Nabi, ditunjuknya Nabi ditunjuk kiri kenya sampai turun ayat tabat yada Abi Lahab. Nah, kalau Abu Jahal, beda. Abu Jahal.
Abu Jahal ya suka kali ngejek Nabi. Kerjanya ngejek Nabi aja. Ngejek Abu Jahal. Pernah pada satu ketika dibanting Nabi. Dibanting Nabi, lebok, jatuh, bengkak lututnya sebelah. Pala amonah Nabi. Padahal sebelum dibanting Nabi, udah tukang ngejeknya. Dibanting Nabi, jatuh, bengkak lututnya sebelah, makin tambah apa? Pala. Tapi belum final kali. Pada satu ketika dilamarnya Siti Khadijah. Siti Khadijah dilamar Abu Jahal. Mana ndak Siti Khadijah nikah sama Abu Jahal model begini, mana ndak ni? Ditulaknya le cintanya taing. Bulan depan dilamar Nabi, diterimanya, palak lagi sama Nabi, jadi musuh semua hidup. Nah, Abu Jahal ni disebut bapak jahil. Jahil ni bodoh, okay? Jadi manusia yang paling bodoh Abu Jahal. Nah, manusia yang paling bodoh Abu Jahal. Kalau binatang yang paling bodoh ni, binatang yang paling bodoh keledai. Apa betul keledai ni bodoh? Betul. Di mana letak bodohnya? Badannya tegap bagi kuda, amo anak ayam pe takut. Datang anak ayam micok betisnya, bodoh. Datang singo nokam, diam. Maksudnya ngelawan supaya singo kasihan ke bodoh. Maka Nabi melarang kita memakan keledai, alasannya kono bodoh. Maka seluruh binatang-binatang yang terbodoh tidak boleh dimakan. Paham? Binatang bodoh tidak boleh dimakan. Contohnya mai, contohnya ayam sakit. Pandai apa bodoh ayam tu? Pening udah palonya. Udah berapa kali pakai minyak kayu putih buat palonya. Ni koyok kanan kiri dah ngap begini, ngap ni begini. Dikojah pe hok lari kita serah awak lah, nak awak melih-melih lah aku. Ayam yang model begini jangan dimelih. Kono sudah bodoh. Ni tidak melih. Terakhir yang mantak nyampe jadi kasar kan? Kadang ayam ditabrak motor, udah ngelupuh. Pisau, mana pisau? Tak dapat pisau, kampak wak je jadi. Tang. Melih. Pakai semayang, mana ndak je semayang, ye pantak ni. Ni faham ke ni? Udah lama ceramah hak pernah bahasa Temiang. Dah lama. Lawa juga udah bahasa Temiang. Nah. Ni bapak yang dari Suai faham kan, Pak? Faham, alhamdulillah. Minum lagi kita dulu. Nah, begitu juga binatang yang matinya bukan kono sembelih. Kita sembelih entok agam, itik serati. Kaya yang agam kita sembelih, yang udah 4 tahun atau 5 tahun umurnya. Bagi dia melih tobang. Ini melihnya wak sungai bawah jembatan dia mati. Tenggelam. Ya matinya boleh jadi mati kono tenggelam, boleh jadi mati kono melih. Maka haram dimakan.
Begitu juga ayam potong yang belum mati langsung direbus wa ayo rangi. Belum mati masuk ke mesin pembubut bulu. Matinya bukan karena dimelih, tapi karena didibal oleh mesin penyabut bulu. Kalau demikian jangan ke ayamnya, tukang ayamnya kalau dimasuk ke ku ayo rangi ya mati. Maka apa yang terlibat menjadi tukang ayam, perhatikan caranya melihnya. Kenapa Pak bocor? Biar ke atapnya bocor, asal jangan orang yang hadirnya bocor. Dah jelas apa tidak nih? Jelas ya. Lanjut. Mana tahu kadang udah. Okey. Jadi dulu waktu Nabi Ibrahim udah tua, belum punya keturunan, berdoalah Nabi Ibrahim supaya dia punya anak. Akhirnya lahirlah anaknya yang pertama dari Siti Hajar, namanya Ismail. Udah. Kemudian Allah menguji Ibrahim, apakah setelah dia punya anak mantang setia kepada Allah, mantang Allah yang dipatuhinya, atau garo-garo dia punya anak udah tendak lagi ibadah, udah malih lagi ibadah. Maka kata Allah, ya, suruh fungsi ke anaknya. Maka dibawa Ibrahim lempuannya dan anaknya, dijauh ke dibawa ke Mekah, yang pada zaman itu Mekah belum ada tanda-tanda kehidupan. Tidak ada makanan, tak ada air. Ditinggalkanlah di lembah. Begitu ditinggalkan di lembah, menangislah istrinya, wahai suamiku, kenapa kau tinggalkan kami ini di tempat yang tidak ada tanda-tanda kehidupan. Nabi Ibrahim berjalan terus pulang. Oh, di opennya pertanyaan istrinya. Datang istrinya bertanya kali yang kedua, wahai suamiku, kenapa kau tinggalkan kami di tempat ini, di mana tempat ini tidak ada tanda-tanda kehidupan. Ibrahim terus berjalan, tidak diopennya. Maka kali yang ketiga istrinya bertanya, wahai suamiku, apakah ini perintah Allah? Baru dijawab oleh Nabiullah Ibrahim sekali cakap, iya. Maka senanglah istri Ibrahim, kalau ini perintah Allah, pasti Allah jamin kehidupan, karena Allah tidak pernah tidur, pasti Allah menjamin. Senanglah hati Mak Ismail, senanglah hati Siti Hajar. Cuman senang-senangnya faktanya ayo cado, makanan tak ada, minuman tak ada. Anaknya minta minum, Nabi Ismail minta minum, air tak ada. Maka dilihatnya lah ke Bukit Safa, seolah-olah ada air. Carinya ke Bukit Safa, tak ada. Lihatnya ke Bukit Marwah, cari di Bukit Marwah, tak ada. Lihatnya lagi anaknya, makin kaku. Tiba-tiba dipeluknya anaknya, jatuhlah air keringatnya ke mulut Ismail. Maka kumat kamitlah mulut Ismail, berarti anakku masih hidup. Kata maknya, dicarinya lagi ayo ke Bukit Safa, dicarinya lagi ke Bukit Marwah. Genap 7 kali cari, Allah berfirman kepada Jibril, wahai Jibril, turun kau ke bumi, kau gali sumur Zam-Zam di bawah tumit Ismail. Syariatnya Ismail menghentak ke kakinya, syariatnya. Hakikatnya Jibril mengorek sumur. Maka dilihat
mata ayah teh. Lalu kata maknya, kumpullah, kumpul. Jadi sumur Zam-Zam. Alhamdulillah, air sudah ada, makanan belum. Bagaimana cara Allah memberi makanan? Di sebelah bukit ada jalan lalu lalang orang musafir. Mereka kehabisan air. Kumano kita cari air? Maka dilihatlah ada gerombolan burung ke sebelah bukit. Kata mereka, pasti sebelah sana ada air. Ayo kita kelih. Datang kuano, betul ada sumur Zam-Zam, ada seorang anak, ada emaknya. Kaliankah yang punya tempat ini? Ditanya orang musafir teh. Betul, kami punya. Ni wilayah ni kami punya. Boleh ke kami minta ayo? Boleh. Imbalannya makanan unjuk kami. Ayo kalian ambil perlunya, secukupnya. Maka lama-lama jadi kampung. Maka jadilah kampung. Siapa yang musafir tewaye? Namanya Bani Jurhum. Bani Jurhum tinggal lewat ye. Ismail besar, makin besar. Diajar ke Bani Jurhum le Nabi Ismail bahasa Arab, sehingga besar le Ismail di komunitas Arab. Jadi guru bahasa Arabnya Bani Jurhum, guru bahasa Arabnya Ismail adalah Bani Jurhum. Dah, ketika Ismail sudah lajang, menikahlah Ismail dengan gadis Bani Jurhum yang tinggal di sekitar Mekah. Maka berumah tangga oleh Ismail dengan gadis Bani Jurhum. Mai usaha Ismail hari-harinya berburu dari Mekah ke Padang Arafah. Manah kelinci, dapat hekok bawa pulang. Esok udah habis ambil pulang. Oh banyak-banyak. Oh bagi orang nembak kenari. Ya. Unggeh, segala unggeh ditembak, yang dimakan, yang boleh dimakan. Nabi Ismail ditembak, dipanahnya yang perlu, sisanya bawa pulang. Nah, begialah kerja Nabi Ismail teh. Tiba-tiba ketika Ismail berangkat ke Padang Arafah untuk berburu, datanglah Nabi Ibrahim menjenguk anaknya. Ismail cadar di rumah, yang ada empuannya. Empuannya hok tahu yang datang, ni mentuanya. Datang Ibrahim, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Lakimu mana? Oh, berburu wahana ke Padang Arafah. Oh. Jadi kerja lakimu berburu. Iyalah kerja lakiku. Lain main lagi kerjanya. Kami ni ke orang miskin, curhat lempuannya teh, amo wak teh. Oh, kenalnya wak ni teh mentuanya. Dah. Begano kebok kalian, kata Nabi Ibrahim. Ya, kebok kami begini lewat. Namanya kami orang susah. Diceritakannya kehidupannya mulai dari tengah sampai ke dapur. Akhirnya mai kata Ibrahim, aku nak pamit, sampaikan salamku kepada lakimu. Titip pesan, ni pintu gerbang ni suruh gantinya boh wak kangku sampaikan. Ibrahim pulang, lalu nah Ismail pe pulang hari berburu. Dijak ke rumah bang, teng ada wak datang kemari. Wak mana? Jadi aku kenal entah wak apa. Tanyanya abang, aku kata abang berburu. Tanyanya ke ekonomi kita. Aku ke jujur, aku kata kena peliknya main yang kejadian di rumah ni. Oh, ada atau tidak pesannya? Ada. Main pesannya. Wak teng katanya, ni cagak rumah ni, depan rumah ni, gerbangnya suruh ganti. Oh, engkau tahu atau tidak yang datang siapa? Mau tahu aku. Yang datang si ayahku, Nabi Ibrahim, mentuamu. Kau tahu
pesannya mai maksudnya? Oh, tahu aku bang. Pesannya teh kesuruh ganti pintu gerbang. Dia maksudnya disuruh ayahku nyereken kau. Mai salahku, mepek aku dicereke. Ya iyalah salahmu. Kenal aja bukan, curhatnya sudah terang-terangan. Kayak gini model ibu-ibu kenari ke? Ya kan? Ibu-ibu kenari ni suruh Nabi Ibrahim cereke. Kenal tidak, curhat habis-habisan. Masak gulai bayam, tunjuk wak Facebook bayam. Ya kan malu ke laki. Nah, iya, ibu-ibu zaman kelie, ya kan? Zaman kelie. Kalau zaman kenari, cadonya ngaku, mengaku belingnya je. Akhirnya diceraikanlah. Kenapa Nabi Ibrahim menyuruh Ismail menceraikan istrinya? Kenapa? Mai sebab Nabi Ibrahim menyuruh Ismail menyeraikan puannya. Mai sebab. Mai sebab. Tahu sebabnya mai? Oh, tahu ke? Karena dari Ismail akan lahir nanti Nabi Muhammad. Oh, panteh andung Nabi yang model begini. Paham? Tidak pantas nek Nabi yang seperti ini, yang suka curhat kepada orang lain yang dia tidak kenal. Jelas? Nah, akhirnya belakangan Bani Jurhum diusir oleh Bani Khuza'ah. Sebelum diusir oleh Bani Khuza'ah, Bani Jurhum mengambil menguburkan 2 patung emas milik mereka, harta kekayaan mereka, dan peralatan perang yang terbuat dari emas ke dalam sumur Zam-Zam. Lalu ditutup sumur Zam-Zam ini. Maka ratalah dengan tanah. Sejak zaman itu sumur Zam-Zam hanya ada nama tapi tidak tahu di mana lokasinya. Itu akibat perbuatan Bani Jurhum. Maka diusirlah oleh Bani Khuza'ah. Dah. Ada seorang laki-laki Bani Jurhum namanya Isafan dalam hadis. Ayahnya namanya Bari. Bari punya anak lajang namanya Isaf. Dah. Ada Nailah, perempuan cantik. Ayahnya namanya Dik. Pendek kali dal yaka Dik. Dia ayahnya Nailah. Nah, Nailah ni teh perempuan gadis yang cantik luar biasa. Isaf laki-laki yang ganteng luar biasa. Maka jadilah mereka berdua idolanya Bani Jurhum. Artisnya lah ecek-ecek. Lalu pacaranlah mereka berdua, berzina di dalam Ka'bah. Isaf dan Nailah berzina di dalam Ka'bah. Beberapa detik langsung Allah kutuk mereka menjadi patung batu. Jadilah patung Isaf batu bugil, jadilah patung Nailah juga batu bugil. Oleh karena mereka berdua idolanya Bani Jurhum, salahnya tidak dianggap salah, malah dianggap keramat.
Sehingga patungnya diletakkan di atas bukit Safa satu, di bukit Marwah satu. Lalu mereka haji, mereka sa'i. Sa'i mereka beda, mau kita sa'i. Sa'i orang ye diusapnya patung yang neteh, yang dikutuk dan jadi batu teh. Wahai Ishaq, berkatilah kami. Lari kumari. Nailah, berkati kami. Lari kumari. Ishaq, berkatilah kami. Nailah, berkatilah kami. Sa'i dia ni. Tapi sa'inya bukan sa'i kita. Dah. Orang dia Bani Jurhum tawaf. Tawaf zaman jahiliyah. Kalau kita pakai pakaian ihram, orang dia bugil. Mebek bugil. Ya gimana hok bugil? Tuhannya ni tebu. Nah, begitulah keadaan. Di zaman Bani Khuza'ah menjadi penguasa Ka'bah, menguasai Mekah, maka tradisinya tetap berlanjut. Tapi sumur Zam-Zam rata dengan tanah. Di atas sumur Zam-Zam tempat penyembelihan kurban. Jadi orang jahiliyah kalau melih kurban, melihnya atas sumur Zam-Zam. Maka di atas sumur Zam-Zamnya jorok, penuh darah dan kotoran onta. Belakangan Ka'bah jatuh ke tangan Syaibah. Syaibah ya, nama Abdul Muttalib, atuk Nabi. Ya, orang sering mengenalnya Abdul Muttalib. Nah, nama aslinya Syaibah. Dia jadi presiden Mekah. Waktu dia jadi presiden Mekah, Mekah ni makmur. Banyak orang haji dari mana-mana, dari Yaman melaksanakan haji, dari Madinah, dari mana-mana melaksanakan haji. Yang jadi masalah, air teh cukup. Karena sumur selain sumur Zam-Zam, airnya cada banyak seperti banyaknya air Zam-Zam. Teh cukup. Digali sumur di mana-mana, cukup. Abdul Muttalib tahu sumur Zam-Zamnya sejarahnya ada. Cuman dia tahu lokasinya kayak mana. Maka Abdul Muttalib bingung. Masaknya dia ke ayo PTE, sedang ke orang dari mana-mana musafir bawa barang untuk income kota Mekah. Malu. Maka Abdul Muttalib bingung, wak mano cari ayo cado, wak mano. Maka istirahatlah Abdul Muttalib di Ka'bah, di Hijr Ismail. Jadi Abdul Muttalib istirahatnya di Hijr Ismail. Duduk merenung, berfikir, cari cara, gano caranya, wak mano sumur Zam-Zam ni letaknya. Tertidurlah Abdul Muttalib. Dalam tidurnya datang orang tua. Orang tua ya pakai jubah putih, baju putih, sorban putih. Nah, lalu masuk ke dalam mimpi Abdul Muttalib. Wahai Abdul Muttalib, cepdereh engkau bangun, kau gali sumur Zam-Zam, airnya banyak melimpah ruah. Bekejap lagi musim haji datang, banyak tamu-tamu Allah yang melaksanakan haji. Air teh cukup, kau gali sumur Zam-Zam. Terpedik mata Abdul Muttalib teh. Ni ada petunjuk. Ada petunjuk. Karena Abdul Muttalib presiden, maka para pembesar-pembesarnya dipanggil. Hadir ke pelingnya. Dipanggil kalau istilah genari, kalau Jokowi hari tanunya, Surya Palohnya, begialah dipanggil. Wahai hari tanu, wahai Surya Paloh, begitulah istilah. Aku teng dapat mimpi datang orang tua pakai sorban putih, baju putih, semuanya serba putih, mengatakan kepadaku, wahai Syaibah, dereh kau bangun, kau gali sumur Zam-Zam, airnya melimpah ruah. Kalau ia kau dapat airnya dah cukup semping, kalau cukup cocok lah Abdul Muttalib. Kalau begitu kita gali kayak mana ke? Ialah aku tak tahu. Kalau dia tidur lagi lah kau Abdul Muttalib, empek yang kau mimpi teh.
Mana tahu karang wak ya datang ulang. Tidur le dia ngulang, esok pagi datang lagi wak itu. Wahai Abdul Muttalib, dereh kau bangkit, kau gali sumur Zam-Zam. Airnya melimpah ruah, kejap lagi musim haji datang. Dereh kau gali, bangkit Abdul Muttalib. Musyawarah ngulang, mari kita gali. Ke mana ke? Belum dapat lagi. Kalau dia tidur ulang kau kano. Tidur kali yang ketiga. Wahai Abdul Muttalib, kau gali sumur Zam-Zam. Airnya melimpah ruah, musim haji sudah dekat. Tamu Allah banyak yang datang. Dereh kau gali, airnya ada ni hok cukup, kono esok ni paling banyak. Cuman kek mana, kata Abdul Muttalib, kau gali antara dua patung. Patung main nama itu. Kau dah tahu lagi namanya? Patung Isaf dan Nailah. Di antara dua patung. Ni antara atau tidak? Ni antara. Wak mano? Bukan tanah lembi, batu beling. Kek mano ku gali tempat ia paling jorok. Wak mana paling jorok tu? Tempat penyembelihan korban orang jahili. Cuman ke luas, lebih luas hari halaman ni. Kek mano ni? Kau akan melihat burung gagak mematok-matok. Kau lihat di tempat itu, kau lihat nanti ada semut membuat sarang. Itulah sumur Zam-Zam. Baru dapat. Dah dapat? Senanglah Abdul Muttalib bangun. Cuman begitu bangun dipanggilnya anaknya. Anaknya namanya Haris. Yang lain belum lahir. Yang lahir baru Haris. Lajang tanggung. Haris, sini dulu. Ayah nak mual. Mai ya. Ayah udah dapat petunjuk. Petunjuk mai ya. Sumur Zam-Zam udah dapat. Kayak mana? Nah, tempeknya di tempek yang paling jorok. Maksudnya tempeknya di tempek penyembelihan korban. Ya, kata Haris. Ia ke tempek keramat. Tidak boleh diganggu gugat. Begano kita nguriknya. Jangan ke batu tai unta yang waiye, tai aja teh pindah. Kono zaman jahiliyah, tai pe keramat. Teh dipindah. Ia punya aku tai teh wak WC agak lama. Kono ada tai keramat teng teh boleh waiye. Tah apa punya ni hang tahu tu. Ia tai jahiliyah aja ya pe. Udah tahu mesegi mantang tai tadi bioknya. Tegap pula bebalnya. Kita nak masuk WC, tegap pula ada tidur ya. Kita pula dibendil ni. Paksa disiram dulu tai jahiliyah tu. Siram. Orang yang tak bersih menyirami WC masjid, jangan diharapkan bakal selamat dari pertanyaan siapa saudaramu. Dia tak bisa jawab dalam kubur muslimin dan muslimat, karena dia telah menghina muslimin belakangan dengan tainya sebongkahnya. Hati-hati ya. Kalau malih nyiram ni wak rumah keniri. Kalau wak mesegi tolong siram. Budoso je. Kita punya apa je. Mana ada orang nak ngaku. Kalau ngaku keramat. Ya, kata Haris, gano kita nak nguri sumur wak tempek keramat ya. Jangan ke batu tai unta wak ye petit. Tidak kena bagi kalau kita usik mulai pucat Abdul Muttalib teh. Tidak digali, mimpi nyuruh gali. Digali bertentangan dengan umumnya orang Mekah. Maka duduk Abdul Muttalib berkeringat jidatnya. Nah, menandakan ada beban. Orang kalau berkeringat jidatnya, tandanya ada beban. Paham? Orang kalau berkeringat di jatnya, tandanya ada beban. Biasanya beban main.
Misalnya kita kumpul rami-rami, kawan kita sebelah teh jidatnya berkeringat, dia duduk tapi berkeringat, jidatnya berpeluh. Ya biasanya ada beban. Bebannya biasanya sesak berak ya je. Nah kau ugam aja, Pak, kamar mandi sana. Ya 10 menit nanti kuanonya. Dah. Akhirnya dimusyawarah kepada pembesar-pembesar kota Mekah. Serentak rakyat Mekah mengatakan ini tempat tak boleh digali. Tapi kan mimpi mengatakan gali. Cado pokoknya tak digali. Diamlah Abdul Muttalib, gano caronya. Terakhir buahnya anaknya Haris. Mau tidak mau, ridho tidak ridho, takut tidak takut, ikhlas tidak ikhlas. Mari kita sama-sama gali. Engkau nyago wak dateh ayah yang menggalinya. Mudah-mudahan kalau datang kang orang unjuk rasa kepada ayah, engkau pertama kali menghadangnya supaya ayah cada kena gelawar sama batu. Dah dicangkul Abdul Muttalib nih. Betul, baru 3 kali cangkul, dentuman cangkul yang mengenai batu teh mengundang berisiknya orang sekitar Mekah. Langsung datanglah orang Mekah, penguasa dan masyarakatnya ke tempat tersebut menghina Abdul Muttalib padahal dia presiden Mekah. Langsung menunjuk kiri ke dengan mata yang nana, mata merah, berkata, "Hei Abdul Muttalib, apa kau sudah gila?" Presiden lo. Sedih atau tidak Abdul Muttalib? Presiden. Hei Abdul Muttalib, apa kau sudah gila? Sedih atau tidak? Istilah kenari Jokowi leh. Hei Jokowi, apa kau sudah gila? Sedih atau tidak? Tangkap. Oh, percaya tes. Tes. Ya. Sedih Abdul Muttalib, kawannya yang taing terbanyak kenari cado. Peling membencinya, yang sayang sama dia behek seorang anaknya Haris. Ia pelajang tanggung, kudap-kudip le mata anaknya teh ngelih ayahnya diejek oleh orang. Hati Abdul Muttalib sedih, berkata dalam hatinya, "Begiele kalau orang cada punya anak laki-laki banyak. Kalau banyak anakku yang laki-laki, kalau datang orang menghinaku, ke datang anakku teh ngadangnya." Maka laki-laki menjadi suatu kebanggaan. Bahkan di zaman itu kalau lahir anak pertama perempuan, itu ada yang dibunuhnya anaknya. Termasuk Umar pernah bunuh anak karena aib. Nah, jadi begini, sedih kali. Apa betul sedih? Kita pernah ngerasa kayaknya Pak. Dulu waktu anakku umur 3 tahun, datang li orang 3 orang marah-marah ke rumah. Marah-marah ke rumah. Udah marah-marah kudap-kudip le mata ku tetek ngelawan. 3 orang yang datang. Anak yang 3 tahun ni teh langsung ku dapur nyari pisau teh dapet, ambilnya garpu. Mai katanya, "Pergi kau, pergi kau, pergi kau, pergi kau," katanya. Cuba ada 10 yang begini, ke senang ke? Begialah sedihnya Abdul Muttalib teh. Nah, maka Abdul Muttalib berkata, penduduk Mekah, kenapa kalian tidak hormat kepada aku sedangkan aku adalah penguasa Mekah? Abdul Muttalib, aku marah bukan tanpa modal, bukan cakap kosong. Kenapa aku marah? Tempat ini dibongkar, ini tempat keramat. Sudah aku korbankan 5 onta wakne. Kata yang lain, aku 10. Kata yang kaya lagi, aku 20. Bermodal dia bercakap. Kata yang paling kaya, aku 40. Dijawab oleh Abdul Muttalib dalam keadaan sedih. Sekaligus dia bernazar, kau dengar ke baik-baik cakap kubuh. Baru unta yang kalian melih, baik 100, 200 namanya tetap unta. Cuba kau dengar ke cakapku dan nazarku. Ya Allah, ya Tuhanku, kata Abdul Muttalib, andaikan engkau berikan aku 10 anak laki-laki, kalau kau berikan aku anak 10 laki-laki, salah seorangnya bakal ku sembelih di tempat ini. Terkejut orang Mekah.
Ini ada main-main nih. Teringat Nabi Ibrahim dulu nazarnya menyembelih Ismail. Nah, makanya itu bukan main-main nih. Mundurlah orang Mekah teh, tinggal le ayah sama anak berdua nyangkul di sumur Zam-Zam. Udah aman, udah cada lagi orang marah. Cangkul makin dalam, kelih kanan kiri rumah tutup pintu. Cada yang buka pintu. Tidur ke orang ye, rupanya tidur. Cangkul makin dalam. Udah dalam, kelihatan kuning. Mai ya? Bukan wak pantai. Mai kata Haris, ya, iya emas. 10 menit datang orang peling. Kono Chan. Taing tekan hok Chan. Ni Chan datang peling. Ningo ku bawah. Betul meh. Yang tadi mencaci sekarang memuji. Jadi penjilat-penjilat ya udah ada ke zaman. Memang li Abdul Muthalib ni, kalau Abdul Muthalib ni hebatnya luar biasa memang. Kalau Abdul Muthalib ni. Bapak kalau nerima surat hari anak yang hantu, zaman lagi zaman surat. Kalau pujinya kuat kali, coba baca ke bawah, main ujungnya. Minta duit. Dipujinya oleh Abdul Muthalib, dipuji ujungnya Abdul Muthalib. Ni ke meh ni dalam sumur Zam-Zam. Sumur Zam-Zam ni ke punya warga Mekah. Aku ke warga Mekah, ya aku juga mesti dapat. Dikorek, keluar 2 patung emas. Korek lagi makin ku dalam. Keluar lagi peralatan perang Bani Jurhum. Udah, terakhir mai minta bagi. Kata Abdul Muthalib gampang. Ne patung masuk ke alam tung, ne peralatan perang masuk ke alam tung. Ne kita buat hatu lagi tung kosong. Ne tung kosong. Udah. Nah, calonnya apa calonnya? Yang pertama Ka'bah, yang kedua aku penggali, yang ketiga kalian. Kita putar tong ni karang, wak mana tong ni berada berarti dia pemiliknya. Maka patung emas berada di Ka'bah berarti milik Ka'bah untuk renovasi Ka'bah. Tong yang kedua ni taing isinya peralatan perang berada di Abdul Muthalib, maka milik keluarganya. Orang Mekah tetapi zong. Dia ada zong ke? Tung kosong. Ya udah. Udah zong teh mai pulang le peling. Masyarakat teh dapat mai pe. Hak masalah kono hasil undiannya memang begitu. Dah. Seiring ni cerita tu dah pernah dengar apa belum? Bukan kalau udah mi guna diulang-ulang ah. Dah ya. Maka tiba-tiba setelah kejadian Abdul Muthalib seiring berjalan waktu lahir terus anaknya laki-laki sampai le Abdullah laki-laki. Abu Jahal lain mak. Abu Jahal ya beda mak. Satu ayah lain mak. Mak bukan Abu Jahal, Abu Lahab. Abu Lahab ya maknya namanya Lubna binti Hajir. Bani Khuza'ah ya, kabilah Khuza'i. Sedangkan Abdullah ayah Nabi, maknya Fatimah binti Amar. Hatu ayah beda mak, bedonya ngasuhnya, bedo karakternya. Kadang-kadang anaknya tergantung maknya ngasuhnya. Kalau anak-anak Jahman, mak kan ngasuhnya. Pakai zikir kan? Diayunnya anaknya, wak belang pe anaknya diayun. La ilaha illallah kata maknya. Ngayun ke anaknya. Muhammadur Rasulullah. Maknya tidur, anaknya boleh betul. Ya kan?
Ke betul ya. Maknya gini-gini, anaknya bule. Tidur gitu. Gila cara mak Jahman nidur ke anak. Sampai besar anaknya ketagihan. Gano cara maknya nidurnya, dijikir ke ni. Sampai besar. Ibunya sampai besar udah tua, asal jikir tidur. Umur lagi ya. Ada memang anak hari awal pihak mempan jikir. Tendaknya jikir ya. Dinyanyi ke la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Boleh matu anaknya tu. Nah, terakhir ni dinyanyi kenye dodoi si dodoi sayang. Baru lepuh mata anaknya. Ada yang model anak ni, akhi kecil lah kelihatan. Dodoi si dodoi sayang, ayahmu pergi enggak pulang-pulang. Malah kita nyambung ni. Mantang je bule mata anak je tu. Tukar nyanyi, mabuk lagi. Nah. Tidur mohon. Ya, tidur anak. Ya, dulu kalau kena hari dah lain. Dah. Hek mana dah cerita kita ni? Jangan pula hek mabuk lagi. Cerita main kita ni teh. Ha? Dah. Jadi, lahirlah Abdullah yang ke-10. Nah, Abdullah ni mantang kecil, orangnya sangat dewasa. Umur 7 tahun boleh mengalah ke mahasiswa 18 tahun. Kenapa demikian? Karena di dalam tubuh Abdullah ada nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begia umur 17 Abdullah teringat le ayahnya untuk nazarnya. Diundangnya, dikumpulkan anaknya peling. Abdullah, abang-abangnya ini kumpul peling. Udah kumpul, di ruahnya leh. Dah. Haris, ini dulu kejap. Maya, engkau ingat atau tidak nazar ayah Jahman waktu nguruk sumur Zam-Zam? Ingat? Kau gak sama adikmu. Dek, ayah engkau pernah bernazar kalau punya anak laki-laki 10, salah seorang di antara kita dimelihnya wa'ye. Mak, ngeri kali ni. Nah, Haris, andaikan dalam undian esok engkau terpilih, siap atau tidak? Siap ya, tapi berkeringat jidatnya. Kau Abu Lahab, siap. Kau siap. Tanya terus. Baru nomor 6 ditanya, Abdullah paling ujung mengatakan siap. Kaget Abdul Muttalib. Kena mai. Kau nak maksud Abdul Muttalib, kalau ada apa yang dimelih, jangan yang ni. Dah. Terakhir siap. Kalau sudah siap, kalian buat anak panah, tulis nama kalian masing-masing di anak panah. Esok ayah panggil ke juru ramal, maka kita buat titiknya. Panah yang mana yang menepati sasaran, maka pemiliknya yang bakal ayah sembelih. Panah ke nama Haris, pejam-pejam matanya. Lewat, alhamdulillah. Panah nama yang lain. Lewat.